Pada video kali ini saya Dani Eka Satria dan teman saya Agis Ayuning Tias akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas inklusi. Adapun pokok pembahasannya ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian kelas inklusi, kemudian ada perencanaan kelas inklusi, yang ketiga ada pelaksanaan kelas inklusi, evaluasi kelas inklusi, dan peran orang tua dan masyarakat dalam membangun kelas inklusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian kelas inklusi. Menurut Permendikdas nomor 70 tahun 2009, kelas inklusi adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan melalui penyelenggaraan kelas yang mengakomodasi kebutuhan khusus setiap peserta didik. Yang kedua adalah konsep inklusif internasional, yaitu sistem yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan, untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang terakhir adalah pendidikan ramah anak, yaitu pendidikan yang tidak membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik, yang berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Dari semua yang telah dipaparkan, kesimpulan pengertiannya adalah kelas inklusi kelas reguler yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, maupun intelektual mereka, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, akomodatif, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kemudian bagian yang kedua adalah perencanaan kelas inklusi yang meliputi kurikulum, RPP, asesmen, dan lingkungan kelas. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum, yaitu kurikulum standar nasional dimodifikasi sesuai kebutuhan tiap anak berkebutuhan khusus melalui program pembelajaran individualisasi atau PPI. Yang pertama ada ekskalasi, yaitu program percepatan dan perluasan waktu penguasaan materi. Kemudian ada duplikasi, yaitu materi kurikulum sama persis dengan program reguler. Yang ketiga ada simplikasi, yaitu kurikulum umum disederhanakan sesuai kebutuhan APK. Kemudian ada substitusi, yaitu sebagian kurikulum diganti dengan yang setara. Yang terakhir ada omisi, yaitu bagian tertentu ditiadakan karena tidak memungkinkan bagi APK atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada penyusunan RPP dan asesmen dalam kelas inklusi. Yang pertama ada RPP, yaitu disusun oleh guru dan guru pembimbing khusus. Kemudian ada indikator disesuaikan kemampuan masing-masing peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran variatif dan akomodatif yang mengakomodasi seluruh peserta didik di kelas inklusi. Kemudian ada asesmen peserta didik berkebutuhan khusus yang meliputi proses pengumpulan informasi sebelum program disusun. Yang kedua ada memahami keunggulan dan hambatan belajar ABK. Yang ketiga ada fondasi penyusunan strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat ada data sistematis tentang kondisi dan kemampuan anak. Yang terakhir ada dasar penyusunan program pembelajaran yang individualisasi. Yang terakhir ada perencanaan lingkungan kelas. Lingkungan kelas harus dimodifikasi untuk merespon kebutuhan khusus yang unik. Modifikasi meliputi setting tempat duduk fleksibel, yaitu pengaturan tempat duduk mempertimbangkan jenis hambatan masing-masing APK untuk kemudahan akses dan partisipasi. Kemudian yang kedua ada aksesibilitas fisik yang meliputi ketersediaan kursi roda, fasilitas pendukung mobilitas bagi peserta didik berkebutuhan fisik atau berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada modifikasi struktur kelas,
yaitu tata ruang kelas dirancang agar semua anak merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, ada fasilitas pembelajaran yang meliputi media dan alat bantu ajar yang dapat merangsang perkembangan kemampuan seluruh peserta didik secara inklusif. Selanjutnya, strategi pembelajaran kelas inklusi. Nah, yang pertama, regulasi jaminan hak. Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara, termasuk ABK temporer dan permanen, memperoleh layanan pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas dan aksesibilitas. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal mengintegrasikan aspek fleksibilitas agar dapat diakses oleh semua peserta didik. Yang ketiga, pendidikan berbasis TIK. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran dan yang inklusif dan adaptif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, optimalisasi peran guru. Guru mengenal setiap peserta didik secara individual, memberi informasi, dan menggunakan berbagai media pembelajaran yang beragam. Peran guru dalam kelas inklusi. Guru kelas mengenali setiap peserta didik secara individual, memahami karakteristik dan berkebutuhan ABK, memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik, menggunakan berbagai media pembelajaran yang beragam. Keempat, menciptakan iklim kelas yang inklusif dan tidak diskriminatif. Guru pembimbing khusus IPK menyusun asesmen pendidikan bersama guru kelas, berkoordinasi dengan guru sekolah dan orang tua ABK, melaksanakan pendampingan ABK dalam pembelajaran, memberikan remedial atau pengayaan bagi ABK. Dan terakhir, pembimbingan berkesinambungan selama kegiatan pembelajaran. Evaluasi kelas inklusi. Penilaian yang adil dan inklusif untuk peserta didik. Nah, model CPP dalam kelas inklusi itu yang pertama, konteks profil sekolah dinilai baik, yang perlu menambahkan guru pendamping khusus di kelas reguler dan sebagai konselor guru ABK. Yang kedua, input ABK itu diterima kategori secara ringan, sedang kurikulum modifikasi bahan ajar RPP atau RPI disesuaikan dengan pendidikan yang mendapatkan pelatihan khusus. Yang keempat, proses itu pelaksanaan dan aktivitas pembelajaran yang mengakomodasikan semua peserta didik dengan strategi yang variatif dan fleksibel. Dan yang keempat, produktif. Hasil ABK yang menunjukkan kemampuan bersaing dan kompetensif dengan siswa normal dalam proses pembelajaran. Peran strategis orang tua dan masyarakat. Peran strategis orang tua dan masyarakat. Yang pertama, mitra utama sekolah. Berbagai pengetahuan luas tentang anak kepada guru dan staf sekolah untuk merancang program yang berkebutuhan anak, sesuai kebutuhan anak. Nah, dukungan perkembangan sosial emosional itu memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan sosial dan emosional ABK di lingkungan sekolah reguler. Selanjutnya, komunikasi aktif dengan guru. Komunikasi efektif antara orang tua dan guru menjadi kunci keberhasilan orang tua untuk memahami perkembangan anak yang secara berkala. Yang ketiga, stimulasi di lingkungan rumah. Memberikan stimulasi yang tepat di rumah sesuai kondisi perkembangan anak yang dilaporkan sesuai rutin oleh guru. Peran masyarakat dalam pendidikan inklusi ada 6. Perencanaan, tenaga ahli profesional, pengambilan keputusan. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi. Kelima, pendanaan. Dan keenam, pengawasan dan penyaluran. Selanjutnya, kemitraan tripartit kelas inklusi.
yaitu ada sekolah yang dimana ada kurikulum modifikasi, RPP dan PPI akomodatif, lingkungan aksesibel, dan pelatihan guru inklusif. Nah, yang kedua, orang tua. Informasi kondisi anak, stimulasi di rumah, komunikasi aktif, dan dukungan emosional. Ketiga, masyarakat. Penyediaan tenaga ahli, dukungan pendanaan, pengawasan program, dan penyaluran lulusan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.